got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani Yusuf dari kelas 2024D dan di sebelah saya ada Ibu Rita Ratnaningsih SPD dari SDN 2 Purbaratu. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas profesi kependidikan, yaitu mewawancara salah satu guru di sekolah. Baik, langsung saja ke pertanyaan tentang tugas guru di sekolah. Apa saja tugas utama yang harus Ibu selesaikan sebagai guru di sekolah? Tugas utama seorang guru yaitu mengajar anak agar bisa membaca, menulis, dan sebagainya. Kemudian, apakah sudah cukup? Cukup. Yang paling utama adalah tugas guru itu adalah mengajar dan mendidik, itu aja. Selanjutnya yaitu selain mengajar, adakah tugas administratif yang menjadi tanggung jawab Ibu? Ada, seperti pengelolaan perpustakaan, kemudian pengelolaan yang lain, administrasi kelas. Itu selain mengajar, di luar mengajar itu para guru itu mengerjakan administrasi masing-masing tiap kelas. Itu aja, cukup. Kemudian bagaimana Ibu mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas mengajar dan tugas lainnya? Mengaturnya itu setelah selesai mengajar atau pada waktu senggang, pada waktu anak belajar mata pelajaran bidang seperti sedang pembelajaran PJOK atau PAI, itu kan ada waktu senggang buat guru kelas, jadi itu bisa digunakan untuk mengerjakan di luar dari mengajar. Kemudian terkait beban tugas guru, yang pertama, apakah Ibu merasa beban tugas yang Ibu hadapi saat ini terlalu berat? Menurut saya nggak terlalu berat sih, itu karena itu sudah kewajiban mungkin, seperti di luar, seperti misalkan mengajar, itu kan udah kewajiban seorang guru kan, tugasnya mengajar. Kemudian ada di luar mengajar seperti administrasi, itu sama kewajiban kita semua gitu. Jadi selain kita mengajari juga kita harus punya catatan, yaitu seperti administrasi. Bukan semata kita hanya mengajar saja. Dari mana awal dari mengajar itu, otomatis kan harus ada catatannya, apa yang mau diajarkan, apa yang mau disampaikan ke anak, itu kan harus ada proses, harus ada planning, perencanaan dulu. Nah itu yang namanya perencanaan di luar dari mengajar itu. Kemudian apa ada kendala terbesar yang Ibu hadapi dalam menyelesaikan tugas di sekolah? Perasaan nggak ada sih yang tugas yang terbesar. Kalau yang dirasakan oleh saya itu tidak ada tugas yang paling besar. Itu tugas yang biasa saja, seperti mengajar kan mungkin udah biasa. Kemudian di luar mengajar, pengadministrasian itu sudah biasa. Menurut saya nggak ada tugas yang paling besar yang sampai saya ngerasa berat sekali. Kemudian apakah pembagian tugas di sekolah sudah adil dan proporsional menurut Ibu? Menurut saya udah, karena setiap guru itu udah dibagi-bagi tugasnya masing-masing, seperti ada yang memegang administrasi perpustakaan, memegang administrasi UKS, administrasi pendanaan BOS, anggaran, kemudian ada pengadministrasian yang lainnya, itu udah dibagi-bagi oleh ibu bapak kepala sekolahnya merata gitu. Kemudian terkait kurikulum dan pembelajaran,
Bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum yang saat ini diterapkan di sekolah? Nah, kalau untuk kurikulum saat ini, menurut saya kalau di lingkup sekolah dasar itu kurang memadai ya, kurang efektif gitu maksudnya. Kan kalau kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka, sedangkan anak SD itu tidak bisa merdeka itu maksudnya harus disuapin lah. Kalau anak-anak itu harus disuapin, beda dengan anak-anak SMP, SMA sudah bisa mandiri. Kalau anak SD belum bisa mandiri, harus ditata sama ibu bapak gurunya, harus ini harus itu. Berbeda sekali dengan anak SMP SMA sudah bisa, kalau disuruh bapak ibu guru harus begini langsung dikerjakan, harus begini harus. Kalau anak SD nggak bisa seperti itu. Justru kalau di SD itu menggunakan kurikulum yang sekarang memberatkan kepada orang tuanya sebetulnya gitu. Jadi kalau bisa mungkin buat SD jangan sampai berbeda lah kurikulumnya dengan SMP SMA, karena berbeda fasenya gitu, berbeda fase. Kalau anak SD itu harus masih bimbingan optimal dari gurunya, berbeda dengan SMP atau SMA. Kemudian, apakah Ibu merasa kurikulum tersebut mendukung kebutuhan siswa? Menurut saya kurang mendukung sih, apalagi itu kan yang kurikulum sekarang itu gadgetnya harus menggunakan handphone, sedangkan kalau anak terlalu banyak berfokus pada handphone itu akan membodohkan mereka juga gitu. Kalau dulu kan nggak pernah ada istilahnya handphone, jadi anak fokus dari buku pembelajaran, dari surat kabar. Kalau sekarang surat kabar juga udah hilang gitu karena adanya handphone gitu. Nah, jadi buat anak SD itu nggak memadai kalau untuk kurikulum yang sekarang. Selanjutnya, apakah ada saran dari Ibu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Saran saya cuma itu aja, kembalikan saja ke kurikulum yang lama biar anak itu bisa fokus ke tidak fokus ke dunia media sosial, karena itu pengaruhnya sangat besar dari media sosial itu. Memang ada sisi positif, tapi menurut saya lebih besarnya ke sisi yang negatif gitu. Kemudian, terkait kesejahteraan guru, bagaimana pendapat Ibu mengenai kesejahteraan yang Ibu terima sebagai guru? Kalau secara pribadi sih untuk kesejahteraan sudah cukup mungkin. Jadi pemerintah itu alhamdulillah lebih memperhatikan kesejahteraan para ASN, terutamanya para guru, karena mungkin beliau juga berpikir guru itu lebih ininya lebih besar gitu daripada yang lainnya gitu. Jadi bagus pemerintah itu lebih memperhatikan, lebih berfokus terhadap para guru. Tapi di sisi lain banyak kecemburuan dari pihak-pihak yang lain. Menurut saya kalau untuk kesejahteraan sudah cukup mungkin. Kemudian, apakah tunjangan dan fasilitas yang disediakan sekolah sudah mencukupi kebutuhan Ibu? 90% mungkin sudah mencukupi, karena kan dana dari operasional sekolah itu tidak 100% bisa mencukupi fasilitas yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya karena dana operasional sekolah itu bukan hanya untuk fasilitas sekolah saja, tapi untuk kemajuan anak juga. Jadi lebih diutamakan dulu ke anak daripada fasilitas. Jadi
Untuk fasilitas bertahap, mungkin bertahap, jadi belum sampai 100%. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apakah yang bisa dilakukan pemerintah atau sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan guru? Untuk meningkatkan kesejahteraan dulu ya, secara pribadi sih mungkin diperbesarlah kesejahteraannya untuk para guru, kemudian dana operasional bosnya ditambah lagi juga karena kebutuhan sekolah itu lebih banyak. Dengan dana operasional sekolah yang sekarang itu masih kurang. Kemudian kalau misalkan bagi para ibu guru, bapak guru mungkin cukup, tapi kalau memang masih ada anggaran ya bolehlah tunjangannya lebih diperbesar gitu, ditambah. Itu harapan sih. Cukup. Baik, mungkin sekian yang bisa saya pertanyakan. Mohon maaf apabila ada salah ucap dari saya. Terima kasih Bu. Sama-sama.